Baik teman-teman, selamat datang, selamat malam, selamat bergabung bersama dengan tim Noah Labs Project pada malam hari ini. Ya, malam hari ini malam yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena sesuatu yang baru yang akan kita dengarkan tentunya dari seseorang yang luar biasa. Tapi sambil kita menunggu mereka, mohon maaf, sambil kita menunggu seseorang yang luar biasa akan masuk, saya mau teman-teman ya, sebisa mungkin yang bisa buka kamera kita buka kamera. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman juga sebisa mungkin bisa absensi di room chat ini dari kota mana saja supaya kita bisa melihat penetrasi market Noah sudah ada di beberapa kota dan di beberapa wilayah. Jadi teman-teman gak usah malu-malu, kita tempelkan ya. Tempelkan. Karena saya pastikan dan saya yakin teman-teman mau bergabung di sesi Zoom malam hari ini karena want to know ya, sangat ingin mengetahui sesuatu yang luar biasa. Nah, chat segera ya sebelum kita mulai. Nah, saya mau absen ini ya. Kalau sekolah dulu absen baru dapat hadiah. Nah, saya lagi pinjam sebuah ruangan besar juga tempat presentasi barusan. Nah, ya dari mana ini? Oke, dari Semangat Pagi. Eh, Oke teman-teman, dari Solo, oh, panjang sekali Solo, Surabaya, Makassar, Cikampek, Palembang, Karawang, Lombok Timur, Lombok Barat, Kalimantan Barat, Bali Cikampek sudah ada hadir. tadi, Muaro, Jambi, Sulawesi Barat, Bali Bogor, hadir. Klaten, sabar, Bali, Bandung, Palembang, Lampung, Cirebon. Oke, Bali sudah berapa kali? Bekasi, Tambun. Wah, Kerawang bergoyang. Memang tukang joget kalau bagian Kerawang ini kan. Lagi Bali, Pekanbaru, Bekasi, Cikampek, Bali, Aceh. Waduh, Aceh. mantap. Timor Leste. Wah, ini keren. Timor Leste. Semarang, Kalimantan Utara, Kaltara, Burhan. Oh, Burhan. Bandar Lampung. Kok si Burhan ada di Ya, sini? ini ada Burhan apa ini? Burhan Jakarta. Wow, keren, keren. Jakarta. Kudus, Yogyakarta, Timur Sumatera Selatan, Solo, Solo. Kalimantan Selatan, Gresik, Klaten. Cibitung, Riau, Batam. Wah, Rio. ini kita sudah ada di banyak wilayah Indonesia, teman-teman. Boleh buka kamera, say hi, say hey, ya. Ayo. Nggak usah Halo. malu. Ini tempatnya kita Udah berkenalan 100. satu dengan yang lainnya. Dari sini aja ngintip. Pastikan, Halo. ya, pastikan teman-teman, Aduh. semua kita yang ada di Zoom ini sudah lebih dari Halo, 100 Solo gadget. Ya, hadir. ini yang Solo terkuat. hadir. Ya, lebih dari 100 gadget karena di tempat ini juga di luar situ teman-teman saya masih ada 7 orang. Jadi kita sudah pastikan ada 120, 130 orang ini yang sedang mendengar. Ya, jadi Siap, teman-teman, siap. ya begitu Pak Kairi ya, Lombok ratakan. Jangan sampai kami balik sana baru rata. Oke. Bogor hadir, Bogor. Saya Woi, mewakili Bogor. Kalimantan Selatan, Banjarbaru juga di sini ya. Siap ketua. Mantap. Gaspol, Mantap. Solo, Bogor. ya. Siap ketua. Hajar. Kali ya? Jadi Lombok teman-teman. hajar Kayaknya mentok 100 ini Pak Peter. Nggak bisa lebih 100 ya. Oh, Iya, sudah cuma 150 100 kita ini. ini. Nah, dah. Karena Enggak. di kiri kanan kita ada orang. Memang di sini belum dibuka Eh, lebih jangan, dari jangan, 100 jangan, nanti. jangan satu anu Ini nih, Pak dimasuk jangan Muhammad ada ya. ini Kita. bukanya Jangan, hanya cuma 100. 100 Jadi ini. kita Hadir, akan bikin kasih. size-nya perbesar lagi ya. Size-nya Ini perbesar. semuanya kepengen mendengarkan secara langsung suhu kita. Nah, itu Saya dia. rindu Mas Dian sama Pak Peter. Iya, tenang Pak Kairi ya. 1 bulan ini sampai akhir Juni, ini Nusantara pasti bergoyang. Yes. Amin. Tambah kuota dong, itu pada minta Gaspol. tambah kuota. Ya, siapa suruh terlambat masuk ya kan? Nanti Loh, kita sampai 1000 orang loh. Bisa, Pak, bisa kayaknya. ya, Tinggal sedikit, nanti kita bikin 1.000 orang ya. Coba, anu. Masuk lah. Ini oke, nanti kita bikin. Gak apa-apa teman-teman. Jadi ini goyangan-goyangan perdana. Ini masih pemanasan ini. Ini pemanasan. Kalau kita olahraga ini masih stretching ya.
stretching. Belum ada ini yang tarik-tarik. Ya kan? Makasih. Ini masih pemanasan. Pastikan yang hadir malam hari ini, Zoom berikut ya, pahami sistem dengan sangat baik. Potensi dengan sangat baik. Hari ini saya bedah konsep di Banjarbaru ini, wah ternyata gede sekali ya. Hanya dengan modal 3 NFT, 10 NFT, 100 NFT itu jadi jutawan, jadi miliarder teman-teman. Bagi yang belum paham, salah sendiri kalau nggak belajar. Ya, momentum kita tinggal 1 bulan yang paling besar. Momentum bulan Juli mengecil. Agustus lebih kecil lagi. Ya, perbanyak teman-teman punya NFT. Oke, ini kita akan mulai ya. Kita akan mulai teman-teman. Saya minta kerjasamanya, tetap buka kamera, mic ya, di mute masing-masing supaya tidak mengganggu ketika seseorang yang luar biasa akan bicara. Oke? Siap, Pak Peter Ketua. jangan lupa direkam ya, jangan lupa direkam. Ya, Izin. bundaku, Bunda Queen Darna. Oke. Hostnya mantap. Iya, ini sudah direkam ini. Ini karena goyangan Lombok kita belajar sama Mas Dian. Goyangan Lombok ternyata kuat gitu ya. Dalam menclosingkan. Semangatnya luar Ini biasa dia ini. sekali goyang masuk gitu. Itu penting. Oke. Baik teman-teman, minta kerjasamanya untuk bisa di mute. Tetap masih boleh di list kehadiran Bapak Ibu teman-teman. Ya. Baik. Assalamualaikum Ini, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera dimanapun kita berada. Saya Peter Alfian akan menemani Bapak Ibu teman-teman di dalam Zoom meeting kali ini. Dan mewakili teman-teman leader, tim, dan juga No Labs Project semuanya di Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang rela hadir pada malam hari ini. Tentunya satu visi kita bersama bagaimana kita memahami bagaimana pemaparan dari sebuah project No Labs Project ini sampai kita paham. Dan dua, visi yang berikut bahwa bagaimana potensi-potensi yang bisa kita terima dan dapatkan di sesi kali ini. Orang yang akan bicara orang yang luar biasa. Saya mengenal pertama kali beliau bulan Juli di 2024 ya. Ya, 2024 bulan Juli. Jadi pada saat itu kebetulan kita ada jalan-jalan wisata, Dr. Dewi dan saya dan 3 teman yang lain. Orang yang luar biasa ini menjemput kami. Saya sendiri tidak mengenal beliau. Saya hanya berkenalan. Beliau ajak-ajak jalan, ajak makan, shopping, dan berpisahlah kami. Tapi pada saat berpisah, beliau memesankan satu kata-kata sebelum kami turun dari mobilnya. Ya, dia hanya sempat pesan, teman-teman kalau mau berbisnis, pelajari dengan benar, pelajari dengan baik, baru bergabung. Jangan bergabung di sebuah proyek yang kita sendiri tidak memahami dengan cukup baik. Itu kata-kata beliau. Singkat cerita saya pun tidak mengetahui banyak proyek, banyak hal. Tetapi 2 bulan lalu saya mengetahui informasi lebih detail dan lengkap. Baik itu dari Pak Dian, baik itu dari Pak Ayub, ini secara khusus ya. Mereka baru pulang ya, Pak Mamet juga ikutan. Baru pulang dari KL bertemu dengan beliau dan melihat saldo beliau live. Open live dan kayaknya saldo yang ada di belakang di backgroundnya Pak Jenderal Ayub ini paling tidak mewakili rekening digital beliau. Dan informasi yang kami dapatkan ini bukan katanya ya, informasi katanya itu berbahaya kan, kalau kita lihat langsung berarti itu faktanya. Ini penting, faktanya begitu. Nah, mereka bisa melihat kemampuan beliau di dalam sebuah market ya, capital market tidak main-main. Contoh, kita banyak mengetahui khususnya di kripto ini, banyak di antara kita merasa suhu dan paham termasuk saya. Tetapi saldo saya sangat minus kan, bukan adalah bisa minus. Artinya saya tidak cukup paham, bahkan saya termasuk yang tidak pernah paham. Ya, kalau saya paham, minimal saya punya saldo yang cukup bisa menggetarkan hati orang ketika melihatnya. Karena saya mengenal kripto ini sudah lebih dari 10 tahun. Nah, ini bahasa yang ada kan. Tetapi beliau hanya dengan 1 kali klik menganalisa. Ya,
sebuah alur proses bisnis dengan modal $1 juta lebih bisa menjadi triliun hanya dalam hitungan hari. Luar biasa kan? Teman-teman bisa jawab dalam hati, itu luar biasa banget. Artinya hari ini benar-benar kita mau belajar dari orang yang bukan katanya, tapi faktanya memang berhasil di capital market. Itu poin pertama. Poin yang kedua, semua kita paham terhadap dunia kripto, bahkan kita mengambil momentum pada saat kita melihat bahwa ini meme coin, micin coin ini bakal jadi naga. Kita ngambil $100, $1000, ternyata bukan jadi naga. Bukan jadi anak cacing, bahkan jadi cacing mati. Nah, ini kesalahan-kesalahan kan gitu. Ya, yang berikut kita melihat kenyataan kita, setiap kali ada peluang kita selalu bertanya, kapan listingnya? Apakah pasti ini listing sebuah koin kripto? Ini suatu kesalahan-kesalahan yang saya rasakan. Ya, malam hari ini teman-teman, Bapak Ibu, kita akan belajar dari seseorang yang luar biasa, yang bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, pemahaman tentang sebuah konsep. Baik itu digital teknologinya, baik alur prosesnya, transparansinya, dan yang paling penting kita berada di jalur bisnis yang benar-benar bisa merubah kehidupan kita. Ya, tadi saya membedah sebuah konsep sederhana. Kita modalnya 10 NFT, ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut marketing plan, mengajak 10 orang, masing-masing punya 10 NFT. Ya, 10 NFT. Maka ini kalau kita lihat dia punya siklus grafik harga, potensi yang terjadi $10, $20, $30, $40, $50, kita bisa menjadi bukan cuma jutawan, tapi miliarder. Ya, Bapak Ibu teman-teman bisa hitung sendiri, 10 NFT, kita bawa daerah kita 10 orang, kita akan jadi jutawan. Oke, supaya kita belajar dari orang yang luar biasa, yang bukan katanya. Ya, kalau kita belajar pintar, kita bergaul dengan orang pintar. Kita mau belajar bijaksana, kita bergaul dengan orang bijaksana. Kita mau belajar dengan orang cerdas, kita mau jadi cerdas, kita belajar dengan orang cerdas. Mau sukses, belajar dengan orang sukses. Kalau kita mau belajar banyak juga aset-aset di digital market, kita sepakatkan belajar juga dari mereka yang punya banyak kapital, saldo kapital yang liquid, jauh lebih hebat dari emas, jauh lebih hebat dari manapun, karena cuma switch hitungan detik dan menit jadi mata uang di tangan kita. Semoga beliau sudah ada di tempat di Zoom meeting kita bersama-sama. Apakah Pak Muhammad Abu Said sudah ada di room meeting? Baik Pak Abu, Pak Abu, baik Pak Peter, maaf saya Ya, belum gimana? bisa masuk. Belum bisa masuk karena full ini kan. Ini sebentar Oh, saya mau begini. coba keluar. Jangan. Gimana? Ya, aduh. Siapa yang satu tempat? Pak Dian, Pak Ayub ada satu tempat kan? Boleh keluar salah satu dulu. Kalau satu. Oke, Iya, sebentar, oke, saya keluar, siap. saya keluar, saya keluar, saya keluar ya. Saya Oke, keluar, oke. tolong Salah satu teman-teman kenalan yang lain terus. jangan yang masuk. Maksudnya kalau Wah, ada ini teman yang saking masuk, Sebentar. tapi susahnya nggak bisa ini. masuk. Ya, Tunggu. ya teman-teman. Tunggu. Nanti setelah Pak Abu masuk, saya keluar bisa masuk ya, gantian. Bentar, jadi kalau Pak Bu siap masuk, saya tak keluar, Pak Bu masuk. Ya, Ya, ini sampaikan ke kawan-kawan. Sebentar Pak Ayub, Ini nunggu arahan oke. saya. Ini saya sudah koordinasi sama Dokter Dewi. Oke. oke teman-teman. Ingat, setiap kita sambil masuk ya, sambil siapa yang keluar ya. Ini keren ini. Kita sedang diberi harapan, tapi mesti diingat tidak 100% harapan itu bisa seperti yang kita harapkan di awal. Saya sepakat. Ya, ini Pak Toto, Suwarto, saya sepakat. Tapi harus diingat, tanpa harapan kita semua bisa apa? Mati lemas. Begitu ya. Kalau kita banyak Mantap, belajar bos. filosofi, semangat hiduplah. Harapan itulah yang membawa kita kepada suatu visi terarah dengan proses yang jelas, sehingga harapan itu kita bisa capai walaupun kelihatan mustahil. Amin kan? Ini dia penting nih. Karena sudah ada di sini. Nih,
Mantap ini. Pak Peter, Nah, ini sudah izin. ini Kalau Pak lagi. Abu masuk, kita Ya, bikin yang ruangan 500 minimal ya. apa Siap, Bang? siap Bu Ratu. 1.000 Bu, 500 peserta 1.000, kalau Pak Abu Oh iya, masuk. pasti, Siang pasti. barunya 1.000. nggak masuk ini. Ya, minimal minimal yang 1.000 lah. Banyak yang belum masuk nih. Siap, siap. Mohon maaf, mohon maaf. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf kawan-kawan. Miskomunikasi ini ya. Mohon maaf Ya. Bang Iko, luar biasa. Nanti saya gantian karena kawan-kawan habis ini kawan-kawan Lombok, restorannya tutup. Bandung. Ini udah setengah 11 saya di sini. Ini Balikpapan Udah mau mau masuk tutup nggak saya. bisa juga ini. Siap, siap. Balikpapan Mohon mau maaf. masuk. Mohon maaf. Halo, Solusinya saya. nobar Zoom. Solusinya nobar Zoom kayak saya nih, nobar nih. Ha. Baik, baik Pak Ayub, Siap, Pak nanti. Ayub, Ya, Pak Ayub. gimana? Mungkin bisa diinstruksikan, mungkin teman-teman yang satu lokasi, salah satu dimatikan, karena ini coba masuk langsung penuh lagi, coba masuk keluar penuh lagi. Oh sudah, ini Gini, sudah masuk katanya, sudah masuk sudah masuk masuk. dok. Sudah masuk. Yakin? Nanti saya setelah sambut beliau, saya live dulu karena sambil jalan juga supaya nggak apa-apa. Saya sudah hidup sama beliau selama 3 minggu, jadi saya tahu. Oke. Oke, Oke. sudah muncul itu Pak Peter, sudah muncul Pak Peter. Pak Sudah. Abu dengan hormat bisa buka Nanti dipanggil Pak kamera Abu. dan teman-teman mohon hormat bisa juga belum waktunya kita diskusi bisa di mute ya kita punya ini ya. Oke. Pak Kairi juga sudah nggak bisa masuk ini ya timnya. Pak, saya belum lihat Pak Abu buka kamera di sini. Belum dibuka, pakai nomornya Dokter Dewi Pak. Oh, oke. Oke, kalau begitu ya teman-teman. Sekali lagi kita bersyukur ya, alhamdulillah Pak Abu bisa hadir dan menyiapkan waktu yang sangat sempit ya, karena waktu beliau itu saya sudah jalan bareng beberapa hari, beberapa minggu, mau di mobil, mau di mana, entah itu Zoom, entah itu klik klak kluk segala macam dan lain-lain yang dilakukan, artinya kesibukan lah itu sangat tinggi. Supaya tidak berlama-lama lagi, kita berikan applause yang sangat meriah walaupun dari tempat duduk, tidak perlu buka kamera karena atau buka-buka juga mute supaya kedengaran dia punya keripik-keripik dengan kita punya tangan-tangan begitu kan? Orang yang luar biasa malam hari ini kita sambut dengan sangat meriah Bapak Muhammad Abu Said. Wow. Mana? Yo, hore. Nah, Dokter Dewi yang lambat nih buka kamera kalau gitu. Detik 7. Oke, mantap. Setuju kalau begitu. Oke. Detik Beliau 7. sudah hadir. Pak Abu. Ini Belangkon kah? Ini Pak Abu sudah hadir. Ya, oke. Abu di Dokter Dewi dia punya nama ya. Saya disetting dulu menjadi speaker ini yang melihat. Oke, multi speaker. Oke, teman-teman Singa yang Raja tidak kumpul, Singa bicara Raja. tolong ditutup Singa Raja ya. kumpul. Tolong ditutup. Singa Raja kumpul. Mute, di mute. Iya. Oke. Keren ini, keren. Oke. Semangatnya luar biasa. Dari sana Mas, di mute dari sana, jangan dari sini, di mute dari sistem. Oke, Bunda, nanti di mute supaya nggak tampil di layar utama, Bunda. Nanti Pak Abu punya wajah yang tampil ya. Nanti admin bantu juga di mute bagi mereka yang berbicara nanti ya. Oke, sekali lagi kita berikan applause, waktu dan tempat buat Bapak Muhammad Abu Said untuk memberikan pemaparan bagaimana kita bergabung dengan sebuah proyek yang benar, momentum yang benar, tentunya dengan potensi-potensi yang bisa jadi hasil yang luar biasa. Kita berikan applause sekali lagi. Pak Abu, waktunya semakin sempit, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Peter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Dan pada semua yang hadir pada sesi Zoom pada malam ini. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang udah ketemu saya di beberapa lokasi yang saya sempat kunjungi tempoh hari. Dan yang malam ini sekali lagi kita ketemu dan untuk yang pertama kali ya, salam hormat dari saya. Selaku ya bagi untuk kita pada malam ini akan berkongsi tentang bagaimana kefahaman yang harus ada sebagai partisipan ya untuknya di projek yang kita sedang ikuti sekarang. Jadi Bapak Ibu untuk di projek-projek kripto kan seperti yang Bapak Ibu sedang ikuti, ada yang sedang ikuti Noah, mungkin ada juga yang sedang ikuti Origin dan sebagainya, maka memang selalunya
yang menjadi pertimbangan adalah risiko dan juga apakah potensi peluang yang kita bisa dapatkan. Namun begitu Bapak Ibu, ingin saya jelaskan bahawa di setiap sesuatu yang namanya kripto itu ya pasti ada sesuatu fundamental yang bisa kita sandarkan untuk menjadikan kenapa kita harus ikut dan berpartisipasi dengan sesuatu projek itu. Jadi Bapak Ibu, ada satu perkataan yang paling penting sebenarnya. Bukannya soal pendirinya, developernya ataupun apapun. Tetapi ada satu perkataan yang kalau kita lihat di BTC ya, di Bitcoin sampai hari ini juga adalah kekuatan konsensus di kalangan peserta yang sudah memiliki koinnya itu, kripto itu. Sebagai contoh di Bitcoin kan. Kalau kita lihat saat harga semakin turun tempoh hari, pertama kali all time high-nya pada tahun 2018 mencecah $20,000. Jadi setelah itu turun lagi. Turun setengah ya kurang lebih daripada yang tertinggi 20 itu, dan berterusan sekali lagi all time high-nya pada 70,000 dan turun lagi setelah itu setengahnya juga kurang lebih, dan sekali lagi baru-baru ini ya menembusi 100,000 ya, tempoh hari turun lagi sampai 70,000 lebih, dan baru-baru ini ya naik lagi. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, yang paling utama adalah bukannya developer itu. Kalau di Bitcoin ini sebagai contoh ya, tidak ada istilah developer lagi yang dipertikaikan, yang menjadi sandaran. Tetapi yang menjadi sandaran adalah konsensus di kalangan, kalau di Bitcoin itu yang minernya, dan juga holdernya. Ini yang menjadi kekuatan sesuatu kripto itu, yang paling utamanya. Justru itu Bapak Ibu, untuk projek yang kita sedang ikuti sekarang adalah projek DeFi, yaitu Decentralized Finance. Kebergantungan sepenuhnya kepada konsensus daripada komuniti itu sendiri. Jadi bukan persoalan tentang berapakah pulangan yang menjadi titik pertimbangan utama untuk penentuan projek itu bisa panjang atau tidak. Saya ambil contoh, mungkin ada yang sudah ikut partisipasi di projek yang origin di tahun lalu kan, yang mulanya pada tahun lalu sampai sekarang, alhamdulillah, dan insya-Allah masih kekal. Penurunan harga dan turun naik itu sudah berlaku beberapa kali. Tetapi kekuatan yang ada di projek ini adalah konsensus di kalangan holdernya. Saat turun mereka masih boleh tenang. Mereka masih boleh faham bahawa selagi mereka masih stake, mereka juga akan dapat lagi reward seterusnya setelah blok rebase yang seterusnya. Sama aja untuk miner sebagai contoh, kalau di Bitcoin kan, selagi completed ya, sempurna blok setiap satu itu, ya mereka juga masih mendapat hasil daripada miningnya Bitcoin, rewardnya di itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kembali lagi kepada titik tolak malam ini kita ketemu atas jodohnya di Noah kan. Jadi Bapak Ibu mungkin dah partisipasi ke projek Noah ini di fasa sekarang, yaitu fasa fundamentalnya menggunakan NFT sebagai kontrak awal untuk sekelasi token X itu. Dan nanti Bapak Ibu lah yang menjadi holdernya, yang utama kepada token X ini, bukan developernya, bukan bosnya juga, malahan bukan saya juga. Berapa aja yang saya sudah hasilkan sepanjang di fasa NFT ini melalui reward NFT yang di-stakingkan, itulah menjadi porsi saya. Juga Bapak Ibu berhak pada kesamarataan ini, yaitu menggunakan reward plan yang sama dan juga menggunakan aturan yang sama. Saya rasa Bapak Ibu juga mungkin setelah jam 12 malam, jam Indonesia Barat, 11 malam, udah bisa lihat reward ROI-nya di X token masing-masing. Dan sekitar jam 12 siang, udah bisa lihat, 12 ke 1 ya, udah bisa lihat juga reward daripada percepatan accelerator dari direct level ya, dan juga ada yang udah sampai peringkat. Jadi di sini yang saya kembali kepada persoalan awal tadi yang saya
fokuskan adalah tentang konsensus tadi. Sekiranya nanti untuk DeFi ini, konsensus ini adalah seperti kesepakatan kita untuk membawa arah ke depannya projek ini. Saya rasa mungkin ada di sharing kan ke Bapak Ibu, nanti setelah listing di Noah juga mempunyai reward daripada staking yang dibuat menggunakan X token, bukan lagi NFT ya. NFT fasanya udah habis, tetapi yang sedang staking pada waktu itu yang masih ada sisanya beberapa, mungkin ada yang masih sisa 50 hari, masih sisa mungkin 200 hari sekalipun, mereka masih bisa menikmati X yang rilis setiap hari melalui decentralized application di app-nya Noah itu. Tetapi bagi yang mula mahu mengikuti LP staking reward-nya pada saat listingnya Noah itu, yang mereka bisa mendapatkan reward daripada staking itu per 8 jam kurang lebih 0,3 ke 0,5%. Jadi Bapak Ibu akan timbul beberapa persoalan. Saya juga ada sempat ikut beberapa kali Zoom sebenarnya yang yang disempurnakan oleh Pak Dian kan. Tempoh hari ada pertanyaan tentang nanti setelah listing X yang maksudnya reward yang kita dapatkan daripada per 8 jam itu dapatnya daripada mana? Ya. Bapak Ibu, setelah nanti projek ini dimulakan dengan smart kontraknya X token itu di hari pertama luncurnya nanti, maka akan berlakulah pecahan beberapa porsi daripada X token itu. Dan yang jelas tertulis, yang kita fahami bahawa 60% daripada bahagian total sekelasi itu, iaitu daripada 30 juta itu adalah pelepasan melalui stakingnya NFT yang telah dibuat oleh kita masing-masing pada fasa awal ini. Dan X itu jugalah yang akan kita pilih sama ada untuk kita provide, untuk kita lepaskan di liquidity pool di hari pertama, atau kita juga mahu simpan di wallet. Simpan di wallet maksudnya Bapak Ibu, siapa yang simpan di wallet, maka dia yang akan bisa langsung buat staking nanti pada detik pertama saat luncurnya. Tetapi sekiranya kita mahu provide di liquidity, maksudnya kita mahu lepaskan ke dalam pool, maka setiap pertukaran dolar yang masuk ke pool untuk mendapatkan X token itu akan mencairkan X token kita langsung. Dalam bahasa senangnya, bagi kita yang mau jual terus, kita lepaskanlah ke dalam pool. Bagi kita yang mau ikut LP staking reward-nya nanti, kita akan simpan di wallet. Kita tidak masukkan ke dalam pool itu. Maka di fasa nanti akan ada lagi voting. Maksudnya daripada developer disiapkan fitur lain di dalam DApp itu, sama ada kita mau lepaskan X kita ke dalam pool atau kita mau kita mau simpan di wallet untuk di-stakingkan saat mulanya staking reward nanti pada setelah luncur. Jadi Bapak Ibu, ada lagi persoalan yang di staking nanti rewardnya apa? Okey. Untuk Noah ini memang rewardnya dikatakan 0,3% ke 0,5% per 8 jam. Tetapi berdasarkan kefahaman saya daripada beberapa analisa tentang Olympus DAO ini, antaranya begini. Mungkin di Olympus DAO yang bersifatnya rewardnya adalah token ya. Saya ambil contoh seperti di Origin atau beberapa projek yang lain. Saya ambil aja Origin, kebanyakan yang saya lihat di Indonesia ini ada komunitas dari Origin. Reward yang dirilis itu adalah bersifat token itu juga, unitnya. Unit token itu yang dirilis per 8 jam itu, 0,3% kurang lebih. Jadi menjadikan unit itu akan terus nambah terus sesuai dengan sifat smart contract-nya kalau di Origin itu ya, RGNS itu, yaitu unitnya langsung unlimited, tidak terbatas.
Tetapi bagi sistem mining reward ataupun staking rewardnya yang menggunakan tempoh, yang diberikan adalah value, jumlah, bukannya unit. Jadi ini ada kelebihannya masing-masing. Sebagai contoh, untuk yang memberikan unit setiap kali blok reward itu, mereka akan menambah terus unitnya. Tetapi ia akan memperbanyakkan supply di market dan akan memberikan kesan impaknya harga semakin menurun. Tetapi untuk sistem yang menggunakan rewardnya dalam bentuk dolar ya, USDT, rewardnya berbentuk segera kan, dan dirilislah senilai berapa nilai token itu sesuai dengan blok reward tadi. Unit token itu dirilis sesuai dengan value itu. Maka untuk sistem begini, ia akan memberikan impact kenaikan harga yang berterusan, bukan harga yang semakin menurun, karena bukan unit yang akan lepas sebagai skalasi yang semakin menambah, tetapi hanya value aja. Dan terserah value itu ada yang mau mencairkan dan ada juga yang langsung masih mau mengakumulasi unit, karena saat diakumulasi harga semakin bertambah. Itulah antara lainnya Bapak Ibu bagi mekanisme kalau kita sentuh tentang vote escrow 33 ini, dengan unit unlimited ini akan menjadikan penurunan harga bertahap dan semakin lama semakin turun. Namun begitu, pulangannya juga masih lumayan berdasarkan compounding effect tadi. Tetapi untuk reward yang menggunakan mekanisme unitnya udah fix, udah tetap, value yang akan di-reward dan unit dilepaskan sesuai dengan value tadi, dan itu yang akan menguatkan harga dan menjadikan harga semakin lama semakin menaik di mekanisme begini. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah sebagai satu ilustrasi kepada Bapak Ibu supaya ada sedikit gambaran saat listing. Tetapi yang paling utama adalah bukan saat listing itu. Kalau kita bicara sekarang, yang paling utama adalah di fasa sekarang. Reward yang diberikan hanya berdasarkan kepada apakah kriteria yang kita penuhi pada waktu fasa ini, yaitu apakah NFT kita di stake atau enggak. Bagi yang enggak staking NFT, Anda akan dapat hasil dalam bentuk kenaikan harga NFT. Saya ingin jelaskan ya Bapak Ibu, rasanya harga NFT ini kapanpun akan terus naik bermula daripada hari ini. Saya rasa sedikit waktu lagi. Saya sudah beberapa kali ditanya oleh komunitas di China, apakah di pasaran saya, dia tanya udah siap dengan kefahaman yang jelas tentang mekanisme NFT ini yang semakin lama semakin menaik, dan juga X mereka udah lihat semakin naik ya. Jadi saya bilang ya mereka udah siap. Semalam saya dapat call lagi, mereka katakan ya mungkin dalam beberapa hari mereka akan update, revise keseluruhan algoritma, dan pasti akan berlaku kenaikan harga NFT. Jadi saya mengharapkan ambil kesempatan untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih belum lagi mungkin udah daftar tapi belum mulakan deposit masing-masing, ya silakan aja, mulakan aja minimal ataupun berapa aja sesuai dengan risk tolerance masing-masing ya. Dan untuk fasa NFT ini, reward yang daripada tadi, kenaikan harga NFT, dan juga apakah NFT yang sekiranya NFT yang di staking itu, ya itulah yang akan vesting akan berlaku setelah di staking, yaitu rilisnya 0,12x token setiap hari daripada setiap NFT yang di staking. Dan saya harap semakin kita fokus untuk mekanisme di NFT ini, dia akan mempercepatkan keseluruhan proses mintingnya 300,000 NFT ini, dan setelah itu kita bisa luncur di market kapanpun. Dan Bapak Ibu, untuk itu reward yang di fasa NFT ini adalah reward yang bisa saya katakan secara ringkasnya adalah daripada direct invitation.
Maksudnya direct sponsor yang kita lakukan, referral yang kita lakukan, kita dapat percepatan 100% dan juga peringkat yang kita capai. Jadi ada baiknya kita fokus untuk keseluruhan memaksimalkan reward yang kita bisa manfaatkan melalui reward plan yang sekarang. Dan selain daripada itu, ada lagi beberapa fitur yang harus kita fahami, iaitu saya rasa nanti di hari lain saya akan minta Pak Dian atau Pak Peter bisa jelaskan tentang mekanisme reducing balance daripada X-releasing itu supaya semakin faham. Bukannya kita fokus kepada apakah yang berlaku saat listing nanti. Karena saat listing nanti yang paling tepat apakah yang berlakunya bergantung dengan DAO yang telah terbentuk nanti. Contoh, saya sekarang di V4. Ada teman-teman yang di V3, V2 dan V1 sebagai contoh. Maka mereka inilah yang akan membentuk konsensus yang lebih matang bahawa nanti saat listing, plan apakah yang mau direncanakan sesuai dengan sifat market masing-masing, karakteristik ya Bapak Ibu. Karena untuk sifat di market sebagai contoh di projek yang saya juga ada ikut di Origin, marketnya sifatnya begini yang telah ada ini dengan plan yang telah dirangka oleh orang mereka yang terdahulu, maksudnya mungkin developer dan juga di kalangan venture capitalist, iaitu menggunakan unilevel dengan 15 level ke bawah dan juga direct sponsornya juga harus 15 untuk maksimal ya. Jadi untuk di Noah nanti untuk reward saat LP staking itu tergantung dengan DAO nanti. Maka untuk itulah saya lebih senang untuk kita fokus di fasa NFT. Kerana itu yang sudah jelas, sudah fix, sudah tetap. Untuk yang setelah listing, masih ada bahagian perbaikan yang bisa diberikan daripada komunitas tertentu untuk memastikan setiap daripada partisipan nanti saat mereka mula ikut di hari pertama, semua kita bisa mendapatkan posisi yang lebih stabil bagi yang baru ikut di hari pertama maupun yang telah ikut di fasa NFT. Maka kesepakatan inilah yang akan dibentuk sekali lagi sebelum listing oleh para DAO nanti, DAO governance yang nanti. Jadi untuk itu silakan ikuti segala perkembangan yang lebih baik melalui Zoom yang berkala seperti ini dan juga daripada upline-nya yang sudah mencapai peringkat tertentu. Nanti mereka lah yang akan menjadi governance ya, menjadi penyumbang besar kepada kedepannya untuk keseluruhan kesepakatan yang akan diikuti oleh kita semua di dalam DeFi protokol di Noah ini. Jadi Bapak Ibu, saya rasa untuk sekiranya ada yang mau bertanya soalan, silakan masuk, tulis aja soalan di chat ya, di bahagian chat, nanti saya bisa baca, saya langsung bisa jawab terus. Untuk ini mungkin saya rasanya admin tidak buka kepada semua orang untuk bisa unmute. Dan saya akan berikan one way aja info kepada semua Bapak Ibu tentang bagaimana keseluruhan mekanisme ini daripada fasa sekarang dan fasa seterusnya. Dan yang paling penting sebenarnya bukan yang kita bicarakan saat sekarang tentang fasa seterusnya. Yang kita mau fokus adalah supaya kita memaksimalkan di fasa sekarang. Karena fasa sekarang sangat penting menurut saya. Ini aja kesempatan kita untuk dapatkan nilai X itu pada harga yang paling rendah. Bayangkan Bapak Ibu nanti untuk kita dapatkan X, 1X aja mungkin katakan X udah senilai $10 aja ya, dengan hasil yang kita bisa dapatkan selain daripada kita beli di harga senilai $10, kita mungkin hanya bisa dapat per 8 jam itu reward daripada staking, LP staking kita hanya sedikit aja. Karena
kita diberikan nilai reward dan X itulah yang akan disesuaikan dengan nilai tadi. Jadi lebih kecil X yang kita akan dapatkan. Saya harap untuk kedepannya saat ada Zoom, semua kita lebih fokus untuk memaksimalkan potensi reward 100% ini. Karena dibandingkan dengan projek-projek yang lain, Bapak Ibu, reward 100% ini adalah reward yang bisa saya katakan tidak ada projek lain yang bisa memberikan kita semaksimal ini. Maka seolah-olah sesiapa yang rajin dan benar-benar invite ya, besarkan komunitas, promosi projek Noah ini kepada teman-temannya, langsung dialah yang diberikan reward yang 100% tadi. Dibandingkan dengan projek-projek lain masih ada bonus-bonus bertahap ataupun mungkin ada yang pairing, mungkin ada yang level-level dan seterusnya. Jadi menurut saya lebih adil di sini karena kita di fasa awal. Ini fasa invitation aja. Setelah listing nanti listingnya nanti bukan ikut plan reward yang sekarang, akan ikut plan reward yang lain, tetapi yang disesuai dan disepakati oleh DAO governance-nya tadi, yang telah terbentuk daripada V1, V2, V3 dan V4. Jadi ada soalan ini kan, kapan ini prediksi kira-kira listingnya Pak? Jadi ya memang saya bisa katakan begini ya, kalau di data saya ada kurang lebih 150,000 orang member untuk projek saya yang sebelumnya. Mereka sedang aktif dan sentiasa komunikasi kepada saya. Untuk ini Bapak Ibu sebenarnya, jujur saya mau beritahu bahawa sekiranya saya lepaskan projek Noah ini kepada mereka semua, setiap seorang minting satu NFT aja. Jadi kita akan habis satu NFT, mungkin ambil masa seminggu, habis 150,000 NFT. Dan dicampur dengan NFT yang sedia yang mungkin udah terminted sekarang, udah diminting kurang lebih 80 ke 90,000, mungkin udah hampir habis 300,000 ini dan kita bisa listing dalam masa sebulan. Tetapi ingin saya jelaskan Bapak Ibu adalah yang paling utama adalah kefahaman kita keseluruhan di dalam kesepakatan ini, di dalam membentuk konsensus untuk Noah ini. Apakah yang kita mau bawa ke depannya untuk projek Noah? Contoh, sekiranya semua kita mempunyai mindset seperti gambler ya, seperti hit and run. Kita mau ikut, setelah nanti semua yang store, semua akan jual di hari pertama. Maka tidak akan berjaya juga LP stakingnya. Sebab itu Bapak Ibu, ada projek yang memaksa stakingnya itu bertempo 30 hari, 90 hari, 180 hari dan sebagainya. Semata-mata untuk memastikan keseimbangan itu berlaku. Karena pasti ada yang mau lama, ada yang nggak mau terikat ya dengan staking. Jadi untuk itulah kenapa saya lebih suka dan cenderung dengan kita nggak usah terikat. Tetapi kita, mindsetnya kita adalah sama, yaitu kita faham bahwa di pasar modal, di capital market ya, sebenarnya nggak ada istilah withdraw all ini. Kita tarik semuanya. Saat kita tarik semuanya dan semua orang tarik semuanya. Jadi nggak ada modal yang ditanam. Maksudnya nggak ada modal yang bisa dikembangkan untuk membentuk keseluruhan flywheel effect tadi, keseluruhan bentuk aliran tunai tadi, yang daripada yang beli dan jual di pasar ini. Tetapi sekiranya semua kita mempunyai satu kefahaman, satu mindset bahawa ya saya kontribusikan sekian modal saya, mungkin X tokennya nanti di saat listingnya, ya saya juga akan mendapat reward dalam bentuk X tokennya sesuai dengan nilai yang harus saya dapatkan setiap per 8 jam. Ya, daripada situ kita sesuaikan. Dari modal awal mungkin kita bisa cairkan beberapa hari 5%, beberapa hari 5% untuk dapatkan kecepatan dan rasa lebih aman dengan modal yang kita keluarkan. Dalam masa yang sama juga kita tidak bisa untuk memikirkan bahawa ya saat listing nanti saya harus terus
jual. Jadi pasti harga tertinggi itu tidak akan berlaku karena saat ada yang baru mau beli dan mendorong harga naik, kita langsung jual. Jadi harga nggak sempat naik semakin tinggi. Jadi biarkan aja harga terus semakin meninggi dan dari situ baru kita membuat averaging, pemerataan ke atas jualan kita supaya tidak berlaku panik sell oleh kelompok-kelompok yang lain. Okey, ini salah satunya ya. Jadi jawapannya tadi ya, kapan pun bisa listing setelah selesai 300,000. Dan saya mengharapkan setiap orang yang memaksimalkan kontak masing-masing bisa ajak teman-teman partisipasi sekurang-kurangnya satu NFT untuk ya memanfaatkan peluang di fasa awal dan nanti kitalah yang menjadi holdernya, pemegang unit yang terawal saat mau mulanya LP staking nanti. Dan ada soalan seterusnya. Berapa harga ya? Saya optimis. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, soal harga ini memang teorinya begini aja. Jumlah uang ya. Katakan jumlah uang nggak begitu banyak nanti di LP di smart contract-nya Noah. Saya katakan mungkin sekitar 500,000 lah contoh. Dan 500,000 nanti saat X yang udah ada, yang available ya, yang udah rilis pada saat listing nanti mungkin 100,000. Ya, kita akan listing di harga $5. $5 ya, Bapak Ibu. Okey, jadi bermula pada saat ini, harga $5 ini akan menjadi satu titik yang pertama harganya. Dengan ketersediaan $500,000 dan juga 100,000 unit X token. Okey. Sekiranya pada hari pertama ya Bapak Ibu, setiap orang yang membeli tadi, jadi nisbahnya adalah 5:1, betul? Ngerti nggak? 5:1 nisbahnya. Jadi setiap kali ada yang membeli menggunakan USDT, dia akan menukarkan nisbah yang sama juga. 5:1 tadi. $5 yang dikirimkan ke pool, dia akan memberikan satu X token. Dan dari situ dia akan menggerakkan juga harga. Semakin naiklah harganya $5 sebagai contoh. Dari $5 ini semakin naiklah harganya seterusnya dan ke satu titik dan titik seterusnya. Dan kenaikan ini semuanya bergantung dengan contoh kalau kesepakatan kita nanti saat ada yang udah kirimkan X tokennya untuk jadi yang unit 100,000 tadi ya. Malahan ada 400,000 yang simpan di wallet. Mereka siap untuk staking. Maka yang 400,000 akan mulakan staking untuk dapat rewardnya setiap 8 jam dan yang 100,000 ini aja yang mencair. Jadi sekiranya setiap dolar yang dikirim lagi ke liquidity pool itu akan menukarkan dolar itu langsung dilepaskan ke wallet partisipasi yang baru, partisipan yang baru tadi. Dan itu yang akan menolak harga seterusnya 5:6, 6:7, 8, 10, 15. Malahan bisa tembus 20, 30, 50. Malahan Bapak Ibu 100, 200, 300, 500 juga bisa di hari yang pertama. Tergantung. Selagi semua yang holding tadi, yang 400,000 tadi tidak jual. Mereka hold ya, dalam bentuk mereka staking. Mereka stake kerana mereka mau dapatkan reward per 8 jam. Tetapi yang hanya bisa tercair adalah unit yang 100,000 tadi. Bayangkan sekiranya unit yang 100,000 tadi hanya tersisa 2 di dalam ya, sebagai contoh. Sisa 2 disesuaikan dengan harga mungkin waktu itu uang di dolarnya di sana udah store daripada tadi 500,000 ya, mungkin sudah jadi 5 juta. Maka bisa juga saya katakan harga udah tembus di $50 sebagai contoh ya. Jadi maksudnya sisa 2 X token tadi sekiranya ada lagi yang beli swap ya, dia store $1,000. Jadi membahagi kepada 2 tadi, 2 yang sisa tadi. Maka harganya 1,000 bahagi 2 dapatlah $500
Mana orang itu meng-swap dolarnya dengan sejumlah $1,000 untuk mendapatkan 2 X token. Dan itulah titik harga yang terakhir pada saat itu. Jadi ini yang saya mau semua fahami, bahawa selagi kita punya kesepakatan ini, keseluruhan pergerakan harga ke depan dipacu oleh keseluruhan kesepakatan oleh holdernya nanti di dalam DeFi ini. Jadi ini yang saya harap nanti di waktu lain mungkin Pak Dian bisa mengulas lebih baik ke bahasa Indonesia ya. Mungkin ada grafik juga bisa ditunjukkan bagaimana swap ini adalah satu kaedah yang bukan seperti di order book yang kita biasa mungkin kita jual dan beli di Bitget, di Binance ataupun di Dodax itu. Kita yang pasang harga. Setelah harga itu kena baru terjual. Tapi di swap ini tidak. Kita langsung kirim aja ke pool, langsung di swap sesuai dengan availability. Kesiapan berapakah unit yang tersedia di swap itu. Dan unit itu yang bertukar senilai dengan berapa aja yang kita kirim. Begitu. Jadi ada lagi yang tanya ini, apakah CoinX nantinya sudah bisa dijual beli di platform publik? Yes. Saat listing memang karena kita pakai Binance Smart Chain kan sebagai untuk di Noah sebagai networknya, ya listingnya di PancakeSwap nanti. Listingnya di PancakeSwap, di swap ya, di DEX, di Decentralized Exchange. Ya, ada yang tanya tentang audit smart contract resmi dan sebagainya. Ya, pasti akan ada audit-auditnya. Cuma saya mau pesan Bapak Ibu, sebenarnya selaku yang dah ikut ratusan projek di blockchain ini, audit-audit ini terkadang juga bersifat nakal. Sengaja dibuat khusus untuk mengauditkan smart contract-nya aja, bukan mengauditkan keseluruhan aturannya setelah mereka luncurkan. Jadi itu juga menjadi satu cabaran sebab tanggal audit juga adalah sebelumnya, tanggal yang sekarang runningnya apa juga tanggal yang berlainan, jadi nggak sama. Namun begitu, itu adalah salah satu tools yang kita bisa gunakan sebagai evaluasi ya, untuk evaluasi ya projek. Namun banyak juga projek-projek scam ataupun projek-projek yang gagal juga terlalu memfokus tentang audit yang mereka ada, sedangkan akhirnya price harga tokennya juga dumping, juga menjunam teruk. Jadi tetap saya tadi lebih cenderung untuk mengatakan kesepakatan konsensus di kalangan holder itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan apa aja tools-tools ataupun data-data lain yang bisa diciptakan untuk mempengaruhi pasaran seperti Bapak Ibu untuk partisipasi. Jadi ada yang tanya, poin apa yang membuat saya mau grab Noah ini, selain daripada Noah ini new project dapat harga dasar X token. Ya Bapak Ibu, sebenarnya saya terlibat dengan banyak projek. Bukan ini sahaja satu-satunya projek yang saya ikuti perkembangannya dan juga partisipasi. Namun begitu, Bapak Ibu, untuk projek yang bersifat network ini ya, yang mempunyai networking reward-nya, banyak projek-projek lain juga ada tetapi tidak mempunyai network reward-nya. Ini antara hal yang penting. Kerana lingkungan saya kebanyakannya adalah pemain network dan mereka sering tanya apakah projek-projek yang bisa dimainkan. Maka untuk itu salah satunya yang saya bilang ke mereka adalah ya Noah ini bisa kerana ada fasa awal. Selain daripada itu di fasa awal juga masih bisa dapat network reward-nya, sekalipun hanya satu direct line aja. Di samping ada grup yang terhasil, ya masih bisa dapat lagi reward yang seterusnya. Dan mungkin projek lain juga menawarkan fasa awal, fasa notes dan sebagainya. Itu saya tidak nafikan, tetapi yang paling penting adalah apakah leader itu mereka setiap datang ke market untuk mengedukasi keseluruhan komuniti yang telah terbentuk daripada projek itu.
apa yang menjadikan banyak sekali projek gagal? Mereka hanya meriah ya, seperti di fasa awalnya ya begitu hebat. Setelah itu listing semuanya senyap kerana tidak ada edukasi yang tepat mengenai capital market. Dan malahan mungkin projeknya juga bukan bersifat projek yang benar-benar luncur di capital market. Mereka hanya projek yang menggunakan ataupun memanipulasikan DEX ini, contohnya PancakeSwap ataupun apapun exchange, centralized exchange yang lain, seolah-olah bahawa mereka adalah projek yang bersifat benar di capital market. Ini cabarannya. Untuk yang menjadikan kenapa saya mau garap Noah ini ya tadi saya dah sebut di sebelumnya tentang X releasing yang semakin berkurang itu yang akan menjadi pengiraan kepada NFT yang dibawa ke hari seterusnya pengiraan. Ini nanti saya akan minta Pak Dian akan lebih fokus untuk edukasi topik ini kerana topik ini sangat penting bahagian ini menjadi parameter kita melihat bahawa apakah projek ini projek yang benar atau projek yang hanya bersifat seperti hype program ya, iaitu memberikan pulangan fix ya yang tetap tiap hari, tiap tempoh tertentu dengan kedepannya nanti bubble itu semakin lama semakin besar. Jadi saya rasa sekiranya Bapak Ibu semua faham tentang releasing X ini yang dikira berdasarkan reducing balance untuk kiraan NFT seterusnya, pasti akan lebih faham, ngerti apa yang saya sampaikan ini. Apalagi, apakah Noah ini bersifat seperti market yang ada di Indodax? Beda-beda saya rasa. Untuk Indodax ini adalah centralized exchange dan Noah adalah DeFi base yang dipacu oleh DAO governance-nya. Jadi mungkin tidak sama banyakkannya dan saya kurang pasti kerana saya paling kurang biasa dengan Indodax. Kalau ditanya tentang Binance mungkin saya bisa jawab ataupun di exchange yang lain. Indodax saya nggak tahu ketersediaan apa di dalam ekosistemnya exchange Indodax itu sendiri. Ada titipan pertanyaan apakah NFT yang dibeli dan diminti akan tetap token X yang 60 tokennya itu tidak di stake tokennya yang 60 jumlahnya bisa di-swap balik ke USDT. Nanti akan tapi token X yang 60 tidak di stake tokennya. Begini, untuk soalan ini NFT maksudnya yang dibeli ya, diminting ya. Tetapi X token yang 60-nya tidak di stake. Maksudnya NFT tidak di stake. Yang mana akan memberikan maksimal 60 X token. Ini mungkin maksud soalannya. Bisa di-swap kembali. Sebenarnya nggak usah swap kembali. Sekarang contoh, Bapak udah minting NFT senilai harga $33 kan. Jadi orang lain kan juga mau minting. $33 juga. Jadi kalau mau ambil swap ke USDT, langsung exchange saja. NFT itu langsung dijual ke exchange ya, di Element Marketplace senilai harga $33. Pasti ada yang beli itu. Karena katakan ya, Bapak pasang harga $33 mau jual NFT itu. Tetapi minggu depan harga udah $34. Pasti yang $33 itu laku, akan terjual itu. Jadi ini contoh kenapa sebenarnya mau dapatkan hasil daripada economic model di NFT, nggak usah ambil tahu tentang listingnya X token ini ataupun PancakeSwap sekalipun. Hanya tahu minting NFT, nanti NFT udah naik harga ya jual sesuai harga yang udah naik itu, nanti akan terjual lah NFT itu dan dapat penuh USDT yang sesuai harga yang Bapak udah pasang harga tadi. Katakan pasang harga $35 sebagai contoh. Waktu itu harga juga udah $35 ataupun udah naik, baru naik ke 36, pasti yang dijual di harga $35 di Element Market tadi, di bahagiannya trade NFT ya, di menunya di dalam
Di APP itu akan menjadikan kecairan langsung USDT itu. Ada yang tanya ni, misal tidak harus rekrut member untuk dapat hasil, tapi benar-benar pure play to earn. Ya, untuk soalan ini nanti sebenarnya saat listing akan ada release NFT yang lain. Mungkin bagi yang udah ikut sesi Zoom sebelum ini, Bapak mungkin udah fahami bahawa ada bahagian 25% daripada sirkulasi X token itu. Itu adalah sirkulasi untuk ecological construction ya, iaitu salah satunya GameFi. Ya, memang akan ada fitur yang mana Bapak bisa partisipasi kepada NFT nanti yang untuk GameFi itu, dan setelah itu pasif juga. Pasif saja. Tetap akan dapat rewardnya daripada ekosistemnya GameFi itu. Bukannya ekosistem yang LP staking tadi, yang per 8 jam. Jadi akan dapat juga untuk benar-benar play to earn aja. Maksudnya dengan main NFT itu ya, kita pastinya harus lewat minting lah kebiasaannya. Dan juga akan bisa dapat earning daripada tempoh-tempoh yang ada pada reward plan di GameFi itu. Noah Labs Pro itu apa artinya? Mr. Abu nanti bisa kita jawab. Ya, Noah adalah nama selaku nama projek ini. Ya, lab itu adalah biasanya kalau di coin ini developer selalunya mereka juga gunakan perkataan labs itu sebagai mewakili developmentnya, pembangunannya mereka, tentang fasa-fasa yang mereka mulakan sehingga fasa akhir projek itu berkembang. Malahan setelah listing juga akan ada penambahbaikan daripada fitur-fitur yang ada di keseluruhan ekologi token itu. Sebagai contoh ETH kan, Ethereum, walaupun telah mungkin sekian lama di market tahun lalu ya, juga dibuatlah upgrade kepada Ethereum 2.0 kan, yang mendukung beberapa fitur seperti liquid staking, derivatif dan sebagainya di Ethereum. Jadi untuk itu ya, Noah Labs ini, Noah adalah sebagai nama projeknya ya. Noah Labs itu adalah entity lah yang mewakili developer dan juga pendirinya, maksudnya fundersnya, venture capitalist yang terlibat dalam keseluruhan pembangunan projek ini. Pak, ini kalau setiap projek swap coin X yang dijual langsung di Bening, bagaimana dengan pemilik coin X yang terakhir yang mau jual? Karena supply sudah makin dikit, harga juga mahal. Ya, ini ada yang tanya, ini kalau setiap proses swap coin X, ini sebenarnya burning ini hanya berlaku di fasa ini, di fasa awal, yaitu di fasa minting NFT aja. Setelah listing, tidak ada lagi coin X yang diswap itu di Bening. Itu hanya langsung yang rilis langsung ke market terus. Jadi nanti Bapak bisa ikut juga Zoom yang asas daripada biasanya Pak Peter atau Pak Dian yang akan edukasi proses ini. Apakah setelah listing langsung bisa WD? Ya, sebenarnya sebelum listing, sekarang kan belum listing juga bisa WD, Pak. Bukannya soal setelah listing. Yang setelah listing itu maksudnya kita permainan swap aja. Kita swap dolar untuk dapatkan unit X token, dan kita juga swap X token untuk dapatkan kembali USDT kita yang telah kita kirim ke liquidity pool itu. Jadi tidak ada isu tentang WD karena keseluruhannya adalah terdesentralisasi di decentralized exchange. Jadi selagi mana liquidity pool tersedia, selagi itu kecairan itu bisa berlaku. Apakah token X bisa listing di SEC global? Ya, juga bisa. Saya ambil contoh token seperti Trump ya, sebagai contoh. Trump token ini luncur di hari pertama hanya di DEX saja. Ternyata dengan volume, jumlah nilai dagangan miliar dolar pada hari pertama, menjadikan hari kedua otomatis Binance langsung luncurkan Trump token juga di Binance.
Jadi kerana Binance centralized exchange ni sifatnya mereka adalah selagi token mana yang mempunyai volume pasar ya yang bagus transaksinya setiap waktu, jadi mereka akan luncurkan, mereka akan ambil kesempatan kerana mereka keuntungannya berdasarkan daripada nilai daripada charges beli dan jual transaksi itu. Ini ada yang bertanya, saya ingin bertanya kenapa perusahaan gamers dunia banyak bermitra di Noah dan apa hubungannya? Ya, memang berdasarkan informasi yang saya dapat daripada komunitas di China ya, memang mereka berhubungan dengan developer gaming dan nanti game yang akan diluncurkan saat sudah listing nanti adalah game yang terbaru di dalam dunia blockchain berdasarkan kepada market demand ya, dan mereka tidak ambil game yang daripada yang telah ada sekarang. Mereka tidak ambil model game daripada projek yang lain yang akan dimasukkan ke dalam Noah. Dan dia selaku yang fokus di dalam ekosistemnya terkait game, memang pastinya bagi projek baru seperti Noah, mereka akan memfokuskan tentang perkembangan yang paling sesuai sekali saat listing nanti. Gamenya jenis dan seperti apakah yang paling cocok sekali supaya saat listing kekuatan LP staking daripada pemain stake dan juga kepada pemain GameFi juga akan mendukung satu demi satu. Ada yang tanya ini apa kelebihan token X dibanding projek NFT sebelumnya? Apa kelebihan token X dibanding projek NFT? Apakah maksudnya projek NFT sebelumnya NFT yang sekarang? Apakah kelebihan token X? Ya, kalau itu persoalannya dibanding projek NFT yang sekarang lah. Ya, itu adalah perbedaannya adalah fasa. Memang Noah ini yang paling tepatnya adalah Noah adalah satu projek yang berbasis dual economic model ya. Economic model yang pertama adalah dengan NFT. Kita minting NFT di harga murah sekarang. Kita nggak mau stake ya. Sebagai contoh NFT nggak di stake. Nanti NFT naik ke harga 40 kita jual. Kita juga bisa untung. Kita langsung nggak berkait dengan X token. Itu maksudnya economic model yang pertama. Economic model yang kedua adalah X yang NFT yang telah diminting dan di staking itu akan bisa memberikan kita maksimal 60 X token setelah habis vestingnya. Dan X token ini bisa kita cairkan di harga pasar, harga demand and supply, permintaan sebenar di pasar, di market ya, setelah listing. Dan X ini juga saat listing bisa di staking kepada LP poolnya untuk mendapat reward per 8 jam itu seperti yang disampaikan sebelum ini. Jadi itulah kelebihan X token dibanding dengan NFT. NFT hanya lebih bersifat satu manfaat aja. Sedangkan X token mempunyai kenaikan nilai modal pada saat listing dan seterusnya, di samping mempunyai ekosistem LP staking tadi yang kita stake untuk mendapat reward setiap tempoh per 8 jam itu. Jadi ada yang tanya sistem fundamentalnya bagaimana kripto ini. Ya, fundamentalnya seperti yang tadi saya jelaskan, fundamentalnya dual economic model tadi. Economic model yang pertama adalah jual beli NFT. Maksudnya NFT kita bisa minting, istilahnya seperti kita belilah di harga $33 dan kita bisa jual di harga saat semakin mahal nanti, lebih tinggi. Jadi perbezaan harga itu adalah asas jual beli untuk NFT economic model, dan seterusnya NFT juga mempunyai utility saat di staking. Dia menjadi vestingnya X token itu. Jadi ini adalah salah satu fundamental untuk economic model yang kedua. Apakah nilai token NFT hanya jika ada pembeli baru, bukan
kerana nilai fundamental project dan eksekuen akan dirilis dan bisa diakses setelah mengajak member baru agar NFT habis minting cepat. Apakah termasuk untuk piramida? Ya, ya soalan Bapak ini adalah soalan yang mungkin dari segi asas tentang pasar modal ya Pak. Tentang capital market ni begini. Capital market adalah semua wang yang kita partisipasi, seperti contoh ya, bagi kita yang beli, kalau Bapak pernah beli saham ya, di Bursa Efek Indonesia sebagai contoh, kita perlu buka akun di broker ya, di bank investment bank ya, dan kita akan beli unit saham itu, dan wang kita bukan akan wang yang kita sudah depositkan di broker itu, wang itu yang akan bertukar sebagai unit, dan wang kita akan terlepas diapungkan setelah sepertinya di pool lah kalau di istilah di token ini, dan wang itu akan menjadi wang modal di sana untuk unit yang seterusnya bertukar tangan. Jadi memang di pasar modal ini bagi kita yang faham tentang capital market kita akan bisa terima, tetapi bagi kita yang tidak faham kita masih mencari gimana ya, mencari tentang asasnya adalah unit itu yang bertukar tangan. Unit itu yang berjual beli, yang dijual beli. Maksudnya yang disetujui orang ini menukarkan sejumlah wangnya dengan unit itu. Dan unit itu juga bisa kalau di DeFi ya, di swap, dijual ya, untuk mendapatkan wangnya sesuai nilai pada waktu itu. Jadi bukan isu tentang adanya fundamental asas pertukaran produk di situ. Memang kebanyakan projek meletakkan fundamental project itu ya. Kalau kita lihat dari segi asas Noah sebagai contoh ya, asas kepada projek Noah ini adalah setiap daripada walletnya kita yang connect ke sistemnya Noah itu bisa minting token sendiri. Yang itu token yang kita minting itu adalah non-fungible token, yang NFT itu tadi. Kita bisa letakkan foto, simpan foto yang kita mahu ataupun karya digital kita ke blockchain-nya di Binance Smart Chain melalui aplikasinya Noah. Itu aja udah menjadi satu fundamental sebenarnya. Asas ya, sebagai ya seperti kita beli satu HP ya, yang dipegang juga yang dibayar sebagai contoh aplikasi itu kan, ia bersifat software, bersifat bukan hardware, bukan secara fisik, tapi non-fisik ya, secara sistem. Jadi untuk di Noah juga mungkin sebab itu untuk edukasi yang lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu setiap kali yang minting NFT silakan di-upload foto-foto sendiri untuk melihat ya begitulah proses mintnya token di blockchain. Maksudnya sekarang Bapak Ibu mau minting token sendiri, buat namanya sendiri sebagai contoh. Bapak yang bertanya namanya Galuh ya, contoh. Bapak mau buat rilis token namanya Galuh sebagai contoh. Bapak harus mint token ini di blockchain-nya yang dipilih oleh Bapak. Network-nya apa? Kalau Polygon ya silakan, akan ada biaya untuk Polygon untuk minting. Nggak sama seperti biayanya untuk transfer token itu. Nggak sama. Sebab itu untuk NFT, saat kita mint NFT, kita akan ada biaya lebih sedikit mahal dibandingkan dengan saat kita transfer. Dan untuk tentang pasar modal ini, saya rasa Pak Galuh silakan aja dibaca aja tentang fundamentalnya pasar modal. Saya rasa kurang sesuai kalau ditanya langsung untuk Noah ataupun untuk NFT ini. Karena NFT ini fiturnya ya dari kita sudah setuju untuk memint ya, memiliki NFT itu atas yang kita sendiri pilih karya digital yang kita mau simpan di blockchain. Dan sekiranya Bapak langsung tidak jual ataupun nggak staking, simpan aja seumur hidup Pak. Memang dia akan tersimpan di blockchain, nggak hilang itu. Itulah token yang pernah di-minting oleh Bapak sendiri melalui wallet Bapak sendiri sepanjang hidup Bapak. Itu sebagai contoh fundamentalnya untuk asas awalnya untuk Noah ini. Kenapa namanya bukan token Noah tapi token X ya?
Hmm, ya Bapak, bagus juga soalan ini. Sebenarnya untuk token ini namanya bisa juga Noah. Namanya juga dinamakan X sebab kita di fasa internal kan, fasa awal. Nanti saat listing, mereka juga akan buatkan promosi untuk token ini bisa pump juga. Maksudnya sekiranya token ini dikenali sebagai token yang mempunyai plan yang seperti yang sekarang kan, mungkin peminatnya kurang karena mereka udah tahu bahawa token ini udah ada cara yang lebih gimana ya, yang lebih murah untuk dapatkan. Jadi minat untuk mendapatkannya agak kurang dibandingkan sekiranya nanti saat mau listing, beberapa minggu sebelum listing baru dirilis the whole complete ya, white papernya dan juga namanya. Maka pada waktu itu market yang terima adalah market yang orang followernya koin-koin baru dan mereka akan bisa langsung beli di hari pertama. Dan itu memberikan satu privacy yang lebih baik ke atas X token ataupun namanya mungkin X juga nanti di market. Demand-nya akan lebih baik dibandingkan dengan sekiranya token itu sudah dikenali sebagai token yang memang daripada networknya seperti ini. Saya ambil contoh mungkin Bapak Ibu ada yang ikut Pi Network kan, PI kan, network itu ya token itu kan bisa di mining udah berapa tahun sebelum ini kan. Jadi sepertinya saat listing ya ada juga followernya, tetapi banyak juga yang agak reluctant, agak menolak karena berdasarkan teori mereka ya token ini adalah token yang tidak mempunyai value karena udah bisa di mining secara free, gratis sebelumnya, bertahun-tahun oleh orang-orang sebelumnya. Jadi dorongan untuk membeli token yang baru itu tidak terlalu kuat. Jadi ada yang bertanya berdasarkan dan bernilai 1 tidak bisa dorong. Apa ini saya nggak paham. Jadi rasanya saya rasa mungkin ada yang masih mau tanya soalan, nanti silakan aja tanya ke tanyakan kepada leader-leader masing-masing disampaikan. Jadi mungkin Pak Dian, Pak Peter atau leader-leader lain bisa memberikan jawapan dan pencerahan. Ini ada yang terakhir ini, jika kita hanya membeli NFT tanpa staking ketika masa NFT di fasa pertama sudah selesai, apakah NFT tersebut memiliki liquid yang bisa dicairkan? Ya, dia begini. Ketika fasa NFT di fasa pertama sudah selesai, jadi akan berlaku demand permintaan NFT di fasa yang sudah listing. Karena sisa hari pelepasan NFT itu masih berlaku dan mereka akan mencari NFT. Jadi kepada holder yang telah minting, walaupun fasa NFT sudah habis 300,000, tetap mereka bisa ada permintaan. Jadi mereka bisa jual di Element Marketplace dan mereka akan dapat cairkan NFT itu. Jadi saya rasa kebanyakan yang benar-benar memahami tentang NFT ini. Jadi saya harap di fasa Zoom sama Pak Peter atau Pak Dian, mereka bisa berikan perihal bagaimana saat NFT ini sekarang di fasa minting, setelah habis minting dan masih ada permintaan. Itu yang saya daripada awal tadi lebih cenderung untuk semua bisa lebih memahami fasa NFT ini. Saat mereka memahami fasa ini, barulah kita nanti mungkin setelah sebulan, 2 bulan, baru kita lebih sentuh tentang saat listing, lebih sesuai. Karena sepertinya pemahaman di fasa NFT juga
masih agak lemah tentang projek Noah ini. Jadi saya harap Bapak Ibu sekian pada waktu ini untuk kali ini sharing saya, dan insya Allah ada kesempatan di waktu lain kita akan ketemu lagi dan saya kembalikan kepada hostnya Pak Peter atau Pak Dian ya. Baik, terima kasih Pak Abu, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman bisa beri aplaus yang meriah. Kita sangat salut dengan Pak Abu ya, teman-teman. Jadi memang mungkin sedikit saya boleh tambahkan buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Dari semua ulasan yang disampaikan oleh Pak Abu, yang terngiang-ngiang di telinga saya yaitu potensinya bagaimana saat ini NFT ini masih dipercayakan di Indonesia. Jadi mungkin nanti juga bisa ditambahkan Pak Abu untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang juga bertanya kepada saya. Apa benar Pak Abu bisa menghabiskan ini dalam waktu singkat ketika di negara lain? Sebenarnya itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Tetapi tadi juga sudah dijawab sebenarnya sama Pak Abu, sedikit diulas bagaimana sebenarnya Pak Abu akan mudah membawa NFT ini ke negara lain ya Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Bagi teman-teman yang saat ini ikut di dalam Zoom atau tergabung di dalam Zoom pada malam hari ini adalah kesempatan. Ini adalah peluang. Dari semua yang dipaparkan oleh Pak Abu, artinya kita memiliki potensi keuntungan yang sangat besar Bapak Ibu. Karena kita masih di fase awal. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan peluang ini. Jadi di sini memang benar-benar dahsyat. Jadi teman-teman jangan pernah dilewatkan momentum ini. Karena belum tentu kita akan mendapatkan sebuah proyek baru lagi yang roadmap-nya itu benar-benar sedetail ini. Jadi alhamdulillah di pertemuan saya di beberapa kota bersama Pak Abu dengan tim, tidak ada satupun pertanyaan dari teman-teman yang dianggap ahli itu tidak bisa saya jawab. Karena di sini kita bisa berbicara data dan fakta. Dari apapun yang mereka tanyakan semua terjawab dengan data ya Bapak Ibu ya. Artinya proyek ini layak untuk dikerjakan di tahun 2025. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, tadi sedikit diulas tentang mekanisme yang berjalan di proyek Noah ini. Tetapi di sini ada salah satu orang yang hebat juga Bapak Ibu, yang juga nantinya akan sedikit menjelaskan terkait marketing plan atau bagaimana potensi mencari keuntungan untuk memaksimalkan keuntungan lebih tepatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada salah satu orang hebat tersebut yang biasa saya panggil Pak Jenderal ya, Jenderal AW. Mungkin akan sedikit diulas, mungkin ngasih ada waktu setengah jam yang nantinya bisa disambung dengan tanya jawab lagi ya Bapak Ibu. Dan buat teman-teman yang mengundang teman-temannya yang sekiranya belum paham terkait proyek Noah ini, karena memang Pak Abu masuk langsung membawakan materi yang mungkin bagi orang yang baru akan susah untuk bisa memahami, tapi nggak apa-apa. Masih ada waktu Zoom di setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu ya Bapak Ibu. Dan juga saya sampaikan di sini kepada teman-teman yang memiliki komunitas atau tim pribadi, bisa juga Zoom secara khusus dengan saya atau teman yang lain atau tim yang lain, ada Mas Mamet atau Pak Peter atau yang lain. Karena ini supaya kita bisa mendapatkan visi dan misi yang sama. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Pak Ayub menjelaskan terkait marketing plan-nya. Oke, terima kasih Mas Dian. Terima kasih juga untuk Pak Abu, mentor kita yang luar biasa. Ya, jadi kawan-kawan mungkin beberapa masih belum bisa memahami bahasa atau apa yang disampaikan Pak Abu. Tetapi intinya bahwa kami hadir juga memberikan sebuah edukasi, pemahaman tentang blockchain, tentang kripto, tentang mekanisme, entah Olympus, DAO, atau tentang hal-hal yang berkaitan di dunia kripto. Supaya apa? Supaya kawan-kawan memiliki pemahaman. Sehingga apa? Sehingga tidak lagi mengalami kita terjebak di dalam sebuah proyek yang ujung-ujungnya mengalami
uh, gagal ya, proyek yang gagal atau bahasanya mungkin scam, nah, begitu ya. Karena semua di kripto itu ternyata semua itu bisa dicek ya, semua sudah dibuktikan lewat data-data. Karena itu perlu kehadiran kita untuk memberikan edukasi supaya kita jangan sampai terjebak. Tapi percayalah, ketika kita sering kali ketemu yang palsu, pasti ada yang asli. Dan kami meyakini proyek yang dikenalkan, yang dibawa oleh Pak Abu dengan kapasitas beliau yang sangat paham bahwa ini proyek yang layak untuk dikerjakan. Dan saya akan langsung berbicara untuk marketing plan-nya. Ini marketing plan berkaitan ketika fase pertama, yaitu ketika kita menghabiskan NFT. Total supply-nya NFT ada 300.000 NFT. Mungkin sekarang bisa 250.000 atau 260.000 mungkin. Ya, jadi poin yang pertama, ya, ada namanya bonus matching ROI 100%. Ya, matching ROI 100% Anda dapatkan. Ini metodenya, konsepnya menggunakan konsep matahari, Bapak Ibu. Ya, jadi matching ROI itu adalah bonus direct sponsor. Ya, bonus direct sponsor yang Bapak Ibu dapatkan. Contoh yang paling gampang. Saya misalnya masuk 100 NFT. Berarti saya bayarnya 100 dikalikan 33, 3.300. Maka kuota saya itu adalah 200 karena satu jadi 2. Tiba-tiba saya mengajak investor tersebut masuk 10.000 NFT. Gampangannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya 100 NFT, maka jatah saya mendapatkan token X sebesar berapa? Satu NFT mendapat 60 token X. Kalau 100 berarti totalnya mendapatkan 6.000 token X. Ya, jatah saya adalah 6.000 token X. Begitu Bapak Ibu. Ketika saya mengajak investor yang masuk 10.000 NFT, maka dia mendapatkan 600.000 token X. Totalnya, setiap hari yang dibagikan adalah satu NFT 0,12. 0,12 dikalikan 10.000 berapa Bapak Ibu? Coba dihitung. Kurang lebih 1.200 token X per hari. Nah, padahal jatah saya adalah 6.000. Jadi, apa yang didapatkan oleh investor saya, itu juga saya dapatkan. Ini yang dinamakan matching ROI 100%. Apa yang didapatkan investor kita, yang kita sponsori, di mana kita sebagai direct sponsor kita, itu kita dapat 100%. Tapi karena saya masuk 100 NFT, jatah saya hanya 6.000 token X, padahal setiap hari saya dapat 1.200 token X dari direct sponsor saya, maka setelah 6 hari, saya mendapatkan lebih daripada 6.000. Disitulah berlaku namanya capping, Bapak Ibu. Jadi kita, ketika kuota kita habis, maka kita wajib namanya redeposit. Wajib deposit lagi. Berapa Pak? Terserah. Mau deposit 100 NFT boleh. Mau 50 NFT boleh. Mau 10 NFT juga boleh. Tapi perlu diingat, setiap hari Anda mendapat matching ROI 1.200 token X. Paham ya Bapak Ibu? Sehingga bisa aja terjadi kemudian tiap 3 hari kita capping. Tiap 10 hari, tiap hari juga kita bisa capping. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan bonus matching ROI 100%. Lalu yang kedua, itu ada namanya bonus peringkat. Bonus peringkat kita mengenal ada V1, V2, V3, V4, sampai V5 Bapak Ibu. Ya, V1 persyaratannya hanya omset kaki kecil 1.000 NFT. Ya, omset kaki kecil 1.000 NFT atau small area. Apa yang dimaksud kaki kecil? Berarti ada small area, ada kaki kecil, ada kaki besar.
Jadi begini Bapak Ibu, contoh misalnya saya direct sponsor saya ada A, B, C, D, E. Ada 5 orang direct sponsor saya. Yang A omsetnya 500 NFT A. Ya. Lalu yang B 250 NFT, yang C 250, yang D 250, yang E 250 kebetulan sama. Tidak sama juga nggak apa-apa. Yang B, C, D, E kami hitung totalnya 1000 NFT. Yang dinamakan kaki besar adalah yang A. Karena di antara 5 jalur ini, A yang paling besar omsetnya. Itu yang dinamakan kaki besar, Bapak Ibu. Nah, yang kaki kecil di total akumulasi ternyata 1000 NFT. Maka saya sudah dinamakan peringkat V1. Berapa yang didapatkan oleh peringkat V1 minimal, karena V1 adalah 1000 NFT, maka hitungannya 1000 dikali 0,12 dikali 10%. Berarti setiap hari mendapatkan 12 token X. Ya, 12 token X. Bukan 12 dolar, tapi 12 token X. Ya, apakah bisa di swap? Apakah bisa DWD? Bisa. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Abu, dengan cara di swap sebelum token X-nya listing. Kapan token X-nya listing? Token X akan listing ketika NFT-nya habis. Ya, karena itu saya harapkan kawan-kawan di Indonesia segera menghabiskan sebelum NFT ini dihabiskan oleh Korea, oleh India, oleh Hong Kong. Ayo kita tunjukkan Indonesia bisa berprestasi begitu ya di Project Noah ini. Jadi ketika NFT-nya habis baru di listing, tetapi bonus yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan token ini meskipun belum di listing, ini bisa kita WD. Ini keren Bapak Ibu. Ya, ini keren. Biasanya kalau pre-sale, ya, kalau sebelum di listing itu kita beli, kita hold, nunggu saat di listing baru kita bisa WD. Di sini bisa. Jadi token X itu bisa di swap lalu menghasilkan USDT, setelah itu baru di WD. Keren Bapak Ibu. Ya, jadi V1 itu 10%. Kalau V2 sama, ya nanti Anda bisa lihat di PowerPoint-nya. V2 itu total omset 3000 NFT, kaki kecil, total omsetnya. Lalu mendapatkan 25%. Lalu V3, mekanismenya sama seperti yang saya jelaskan di V1. V3 itu 45%. Total omset kaki kecil 10.000 NFT, lalu V4 itu 70%, total omsetnya 30.000 NFT, V5 100.000 NFT, totalnya 100% Anda dapatkan setiap hari. Ya, kalau tadi di bonus matching ROI hanya 1 level, kalau di bonus peringkat unlimited level, kedalaman tanpa batas Bapak Ibu. Oke, ya dari 2 bonus ini sudah full power Bapak Ibu, keren. Lalu bonus yang ketiga, bonus sponsor. Lupa kok bonus sponsornya di terakhir. Nah ini yang betul, project pre-sale, bonus sponsor di terakhir. Kalau bonus sponsor di awal itu menjadi beban liquidity pool, akan memakan modal di awal Bapak Ibu. Ya, ini keren. Bonus sponsor dimulai ketika Anda sudah mencapai peringkat V3. Anda mendapat 6%. Dari setiap anggota atau tim di bawah Anda yang redeposit atau ada member baru join atau setiap ada minting, ya mau 1 NFT, 10 NFT, 1000 NFT, Anda dapat 6%. Selama tidak ada V3 di bawah Anda. Jadi break-nya itu ketika V3 ketemu V3 akan break. Anda nggak makan, tapi di jalur lain Anda makan. V4 dapat 8%. V5 mendapatkan 10% Bapak Ibu. Ya, jadi marketing plan-nya simple, hanya ada 3 bonus. Ini the power of 3 ya. 3 bonus. Bonus matching ROI 100%, 1 level atau itu direct sponsor. Konsepnya tipenya matahari, model jaringannya matahari, ya, model networknya matahari. Lalu yang kedua bonus peringkat V1, V2 sampai V5. Lalu yang ketiga adalah bonus sponsor Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, ya, developer memberikan sebuah challenge, memberikan sebuah bonus tambahan ketika Bapak Ibu sampai 30 Juni
meraih peringkat P1. Ketika Anda meraih peringkat P1, ada tambahan. Berapa NFT? P1? Nah, berapa Mas Mamet? P1? 50 NFT. Ya. P2 dapat tambahan 150. Oh, keren Bapak Ibu. P3 mendapat tambahan 400 ya. 400 NFT V3. P4? Nah, nanti dicek di grup ya. Kalau nggak salah V5 1500 ya. V4 V4 400 kalau nggak salah Bapak Ibu. Oh, V4 1500 NFT. V5 berapa? V5 4000 NFT Bapak Ibu. Bayangkan 4000 satu NFT $33. Ngeri loh. Ya, promo ini sampai 30 Juni ya. Betul ya? Sampai 30 Juni Bapak Ibu. Wow, keren. Ya, maksimalkan promosi ini selama bulan Juni. Ya, sampai bulan Juni. Ada lagi nanti promo dari 001 Indonesia. Wah, ini keren. Ya, seperti saya sampaikan kemarin, V2, V3, malah V3 dapat liburan ke Eropa loh. Nah, ini yang keren. Ya, jadi Bapak Ibu, ingat saja dari saya, jadi marketing plan-nya hanya 3 bonus ini, konsepnya matahari. Ada pertanyaan, Pak, saya harus closing berapa orang? Harus ngajak berapa orang? Selama Anda belum meraih peringkat P1, V2, fokus kepada pelebaran. Closing sebanyak-banyaknya. Kalau menurut Pak Ayu berapa? Kemarin saya jelaskan the power of 3. Seminggu cari 3, lalu kita duplikasi. Ya, duplikasi. Kalau Anda orang produk, kalau Anda orang di network, di multi level, nah ini kalau kita fokus ke jaringan ya Bapak Ibu, perlu diketahui di Noah ini ada yang bersifat passive income. Ya, ada yang bersifat passive income. Artinya apa? Anda investasi lalu diam, nggak perlu cari orang. Pak, saya nggak bisa cari orang, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa bertemu sama orang. Saya orangnya introvert, saya cuma di rumah saja. Boleh Bapak Ibu. Ya, Anda tinggal beli 1000 NFT, udah diam aja. Ditunggu ketika nanti listing. Itu jadi berapa? Itu keren Bapak Ibu. Ya, saya cuma 600 NFT. Kalau ada 1000 NFT, wah keren ini. Memecahkan rekor saya. Lalu yang kedua, apa? Di sini juga ada yang namanya active income. Bagi Bapak Ibu yang punya pasukan, punya mitra, punya gerbong, ya, yang biasa di bisnis network. Nah, ini peluang. Jadi pasif dan aktif di Noah ini semuanya bisa menjadi jutawan dan miliarder, Bapak Ibu. Wah, keren ya. Seperti itu. Jadi, ayo, ini sisa NFT yang 260.000 ini, daripada Pak Abu jauh-jauh ke Korea, buktikan bahwa Indonesia bisa menghabiskan. Kalau sampai ini dibawa ke Korea, dibawa ke India, wah ini seminggu 2 minggu habis Bapak Ibu. Kan sayang, ya momentumnya sayang. Ini mumpung NFT masih ada, ayo gerak cepat Bapak Ibu. Ya, ingat kita sudah ketemu dengan beberapa, sudah mulai kawan-kawan sudah mulai presentasinya, sudah di level pengusaha, di level tokoh-tokoh nasional. Ya, besok tanggal 17 saya diundang oleh kantor DPC PDIP, ya, disuruh mengedukasi tentang kripto, blockchain dan juga tentang Noah di Solo Bapak Ibu. Ya, besok saya juga ada di himpunan pengusaha Nadien. Nah, kita juga bersosialisasi, ada banyak Bapak Ibu. Ini peluang Anda di tahun 2025. Ayo, saya paham Anda banyak menghadapi masalah-masalah yang kemarin. Ingat, jadikan masalah itu bukan menjadi batu sandungan, tetapi jadikan sebagai batu tumpuan untuk Anda melompat lebih tinggi. Ya, saya yakin Anda adalah mentalnya sang juara. Ya, masalah kita fokus kepada solusi dan kebetulan kita menemukan kendaraan yang tepat. Noah bisa menjadi solusi untuk recovery keuangan kita. Oke, terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya serahkan kembali kepada Coach T. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayub, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi karena sudah dipaparkan oleh Pak Ayub betapa luar biasanya proyek ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di proyek ini tuh sistem ekosistemnya itu benar-benar membuat kita nyaman dalam berbisnis ya Bapak Ibu ya. Ada pemberian secara vesting untuk menghindari penurunan ketika listing. Jadi juga ada mekanisme banyak lah Bapak Ibu ya.
Nanti mungkin di Zoom selanjutnya akan saya jelaskan mulai dari awal. Karena memang hari ini memang benar-benar kita pengen menyambut Pak Abu untuk pertama kalinya atau kedua kalinya ya lebih tepatnya. Karena pernah saat awal-awal kita bikin Zoom saat Pak Abu bersama developernya di Cina saat itu ya Bapak Ibu ya. Kita bikin Zoom dan ada developer saat itu. Dan malam hari ini menjadi sangat luar biasa karena kita dihadiri sampai luber-luber ya Bapak Ibu ya. Karena keterbatasan kuota 100 orang sehingga malam ini hanya tercatat 100 orang. Dan saat ini tersisa 90 orang. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan memang project ini sangat menguntungkan bagi networker. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Ayub bagaimana peluang kita sebagai networker atau pembangun jaringan atau pembangun komunitas ini mendapatkan reward lebih ketika kita membangun komunitas ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang menjadi catatan apa Bapak Ibu? Reward yang kita dapatkan ini hanya berlaku percepatan. Percepatan aset yang kita miliki. Ini juga yang harus dipahami. Supaya Bapak Ibu yang merasa pemikiran-pemikir beban sistem atau apa itu bisa terpatahkan di sini. Artinya reward yang diterima yang disampaikan tadi oleh Pak Ayub adalah bonus percepatan dari NFT atau aset yang Bapak Ibu miliki. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu sedikit gambarannya. Mungkin sebelum saya akhiri ada waktu 11 menit Bapak Ibu. Kalau memang masih ada yang mau bertanya, mungkin saya akan coba bantu jawab. Kalau memang tidak ada, sekiranya kesempatan di sini untuk Bapak Ibu hanyalah memperjuangkan Noah supaya segera habis NFT-nya. Tadi ada yang bertanya, Mas, ini di mana saja sudah dimulai NFT-nya? Jadi tadi sudah sedikit juga disinggung oleh Pak Abu bahwasanya ini sudah ada beberapa negara yang sudah mulai minting NFT ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu juga ikut video-video yang sempat juga kita edarkan di grup. Ada mulai dari India, dari Korea, dan ada di Eropa Bapak Ibu. Ini membuktikan proyek ini memang proyek bagus. Tapi saat ini Pak Abu mau fokus membantu komunitas di Indonesia supaya teman-teman yang kemarin mendapatkan bisnis-bisnis yang belum tepat, inilah saatnya Bapak Ibu. Inilah saatnya Bapak Ibu mengembalikan apa yang sudah hilang. Dan inilah saatnya Bapak Ibu membangun komunitas dengan jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Karena nantinya Bapak Ibu, saya yakin akan ada proyek-proyek yang berbasis network. Tadi kan Pak Abu sudah bilang, sebenarnya kalau kita berbicara proyek itu sangat banyak sekali. Cuman yang bisa disampaikan kepada teman-teman adalah proyek-proyek yang berbasis network. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan ke depannya setelah Noah ini akan ada lagi proyek berbasis kripto yang benar lagi ya Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita menawarkan oleh komunitas yang sudah kita bangun saat ini akan jauh lebih mudah. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Ini ada pertanyaan tambahan. Stok NFT-nya apakah masih banyak? Baik Pak MWCNU ya, MWCNU. Ini stok NFT kemarin sudah kita tracking sama-sama, kurang lebih masih tersisa 200 ribuan ya Bapak untuk stok NFT-nya. Nanti juga bisa ada video untuk tracking. Jadi karena waktunya terbatas, mungkin untuk Bapak untuk bisa tracking nanti bisa lihat videonya. Nanti kita akan kirim ulang di grup kalau Bapak memang sudah ada di dalam grup. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ada dana standby 50 juta. Dapat berapa kalau dibelanjakan di Noah? Baik. Tinggal 50 juta dibagikan harga saat ini ya, Bapak Ibu. Bapak ya, Bapak Sulman. Saya coba hitungkan 50 juta dibagikan kurang lebih 16.500 harga dolar. Berarti dapat 3.030 dibagikan 33 dolar. Dapat 91 NFT ya Bapak Sulman. Dan juga menjadi catatan kepada teman-teman, tadi juga disampaikan Pak Abu bahwasannya harga 33 ini bukan harga paten ya Bapak Ibu. Semakin berkurang total supply NFT, harga NFT akan semakin naik. Begitupun dengan semakin banyak orang withdraw atau swap dari X menjadi USDT, akan juga semakin membuat harga X-nya naik. Jadi itulah yang membuat ini menjadi keren Bapak Ibu. Bayangkan saat ini Bapak Ibu mendapatkan 1 X tokennya
hanya separuh harga. Kok bisa separuh harga? Karena saat ini NFT hanya bernilai $33. Dan ketika kita stakingkan, kita mendapatkan 60x token yang saat ini nilainya 1,153. Kalau kita hitung 60 kali 1,153, ketemunya $69 kurang lebih ya Bapak Ibu. Artinya kita sudah untung 100%. Belum lagi kenaikan-kenaikan sampai dengan listing atau ketika kita mendapatkan pemahaman yang sama, kita sepakat untuk stakingkan sama-sama, nanti akan membuat harga itu semakin naik. Baik, itu mungkin jawaban untuk Pak Sulman, yaitu dapat kurang lebih 91 NFT. Kekuatan Project Noah adalah pada konsensus yang holder NFT. Baik. Jadi yang dimaksudkan yaitu bagaimana kita bisa membangun jaringan atau komunitas ini untuk memperbanyak holder minting NFT ya Bapak Ibu maksudnya. Jadi semakin banyak pemegang NFT-nya atau holdernya itu juga akan berpengaruh besar dengan ketahanannya di market. Tadi sudah kita sampaikan bahwasannya untuk Noah ini developer tidak menjadi tumpuan utama untuk bertahan atau tidaknya ini di market. Tetapi komunitas yang saat ini kita bangunlah yang menjadi pilar utama dari keberlangsungan atau panjang atau tidaknya Project Noah ini ya Bapak Ibu ya. Makanya berkali-kali saya tekankan kepada teman-teman yang sudah tergabung di Noah, jangan sia-siakan kita bangun komunitas supaya mayoritas holder bisa dipegang oleh komunitas Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abu, ketika sudah masuk ke negara lain mungkin beli NFT-nya bukan 1, 2, atau 3, melainkan bisa 10.000, 20.000, 100.000. Itu akan mempercepat proses banyaknya NFT terminting, tetapi jumlah holdernya semakin sedikit. Nah, dalam hukum kripto ya Bapak Ibu, semakin banyak holder, semakin kuat komunitas ini. Jadi itu tambahan dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lain, pertanyaan lain sebelum saya akhiri. Kalau memang tidak ada Bapak Ibu, 98 kurang lebih, maaf bukan 91, 98. Baik, ini pertanyaannya apa yang dimaksud membakar NFT ya. Jadi NFT yang sudah Bapak Ibu lahirkan, baik Bapak Ibu, ini kebetulan baterai saya habis. Nanti kalau mati saya akan pindah ke handphonenya Pak Ayub ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksudkan membakar NFT yaitu bagaimana Bapak Ibu saat ini fase minting atau melahirkan NFT. Di mana NFT ini sifatnya adalah satu Bapak Ibu. Ketika di stakingkan, otomatis NFT ini akan dibakar atau dihanguskan. Sudah tidak ada lagi NFT tersebut. Artinya dari total supply 300.000 menjadi 299.99. Itulah yang dimaksud membakar NFT. Jadi semakin NFT habis, setelah NFT habis barulah listing mengikuti fase selanjutnya. Jadi itu ya Pak Sulman ya. Mungkin ada pertanyaan lain bisa ditanyakan Bapak Ibu sambil saya akan berpindah ke handphonenya Pak Ayub karena ini sudah mau mati. Saya tunggu untuk pertanyaannya, masih ada waktu 4 menit sebelum sesi Zoom 2 jam ini saya akhiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penjelasan saat ini benar-benar membuat semangat bagaimana caranya kita mulai besok hari untuk mendapatkan orang minting NFT. Karena dengan minting NFT secara tidak langsung kita memberikan peluang kepada orang tersebut untuk mendapatkan jackpot atau untuk mendapatkan profit yang tak terduga Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan juga akan saya sampaikan malam ini saya akan berangkat ke Jakarta. Bagi teman-teman yang ada di Jakarta bisa dikomunikasikan untuk kita bisa sharing ya Bapak Ibu ya, untuk kita bisa bertemu
Siapa tahu butuh edukasi atau informasi lebih lanjut secara detail tentang Project Noah ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan pada pertemuan malam hari ini. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya semangat lagi untuk membangun komunitas ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya ya kawan-kawan. Anu foto Asisten Bekasi, dong di Bali, Bandung, Bekasi, Singaraja. Solo, ya, Aceh, Medan. Wah, ini Kalimantan, Banjarbaru, Banjarmasin.